Di sholat yang ketiga itu, saya bukan melihat cahaya lagi. Itu saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus saya sembah? Waktu saya berdoa begitu, saya lihat di depan saya itu ada kaki yang melangkah ke arah saya. Saya melihat dan saya mulai melihat ke arah wajah. Dan saya bisa melihat wajahnya karena begitu bercahaya. Dan saya belum pernah melihat ada cahaya yang begitu terang. Dan waktu itu saya ingat sekali, dia ulurkan tangan kepada saya. Saya melihat ada bekas lubang paku di sini. Dan saya ingat cuman dia bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan malam itu saya merasakan damai sejahtera. Jika memang demikian, seharusnya sholatnya jangan dihapus atau dihilangkan. Karena umat Kristen pun juga melakukan sholat. Namun sayangnya setelah menemukan pencerahan seperti ini, sholatnya dihapus atau dihilangkan. Dan diganti menjadi nyanyi. Ingat, umat Kristen bukan bernyanyi di saat ibadah. Ibadah saat bernyanyi hanya dilakukan oleh kelompok Protestan, bukan umat Kristen. Bernyanyi untuk Tuhan tidak ada salahnya, namun bukan digunakan pada saat sedang ibadah. Berikut penjelasannya. Sholat dalam kekristenan yang dikenal juga sebagai sembahyang merupakan bagian penting dari ibadah harian umat Kristen. Karena sejak abad pertama, umat Kristen sudah melakukan sholat, dan sholat ini dilakukan oleh umat Kristen Ortodoks. Sejak awal hingga saat sekarang ini, sholat masih dilakukan oleh umat Kristen. Umat Kristen Ortodoks melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu yang disebut jam kanonik untuk mengingat peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan untuk mempererat hubungan dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sholat dalam kekristenan Ortodoks. Jam kanonik, umat Kristen Ortodoks melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu dalam sehari 7 kali, yang disebut jam kanonik. Jam-jam ini biasanya adalah pagi, tengah hari, sore, dan malam. Ketujuh waktu sholat dalam gereja Kristen Ortodoks yang penyusunannya didasarkan hitungan waktu Yahudi kuno itu. Antara lain, sholat saat al-awal, sholat jam pertama atau sholat subuh pukul 5 pagi. Sholat saat ad-salitsah atau sholat jam ketiga pukul 9 pagi. Sholat saat as-sadisah atau sholat jam ke-6 yang bertepatan pada pukul 12 siang. Sholat saat at-tasyah atau sholat jam ke-9 pukul 3 petang menurut hitungan modern pukul 15 sore. Sholat saat al-ghurub atau maghrib, waktunya bersamaan dengan terbenamnya matahari, pukul 18 sore. Sholat al-naum atau sholat malam, kira-kira sejajar dengan sholat isya dalam Islam. Sholat as-satar atau sholat tengah malam atau penutup, ini disebut dalam gereja-gereja kuno dengan nama sholat lail atau sholat saat hajib dulmat. Tujuan, sholat bertujuan untuk mengingat peristiwa penting dalam kehidupan Kristus, seperti kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Selain itu, sholat juga merupakan bentuk penyembahan, ucapan syukur, dan permohonan kepada Tuhan. Tata cara. Tata cara sholat dalam kekristenan Ortodoks umumnya melibatkan doa, pembacaan Alkitab, dan gerakan tubuh seperti berdiri, membungkuk, dan bersujud. Juga menggunakan alas atau sajadah untuk sholat, mengikuti tradisi. Perbedaan dengan Islam, meskipun ada kemiripan dalam gerakan tubuh, sholat dalam kekristenan Ortodoks memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan sholat dalam Islam. Sholat Kristen Ortodoks berpusat pada Kristus dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya. Contoh, beberapa gerakan dalam sholat Kristen Ortodoks meliputi berdiri, menandakan penghormatan dan kesiapan untuk menerima firman Tuhan, membungkuk, menggambarkan kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan, berdoa dengan tangan terangkat, menggambarkan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kesimpulan, sholat dalam gereja Kristen Ortodoks adalah praktek ibadah yang kaya akan makna dan sejarah. Melalui sholat, umat Kristen Ortodoks mempererat hubungan mereka dengan Tuhan dan mengingat peristiwa penting dalam iman Kristen.